Apakah Anda bangga merasa menjadi seorang WNI, warga Republik Indonesia ini? Besok adalah Hari Kebangkitan Nasional, dan aku adalah Rani Merancokat, seorang mahasiswa ilmu administrasi Universitas Indonesia, dan hari ini adalah koran tentang Hari Kebangkitan Nasional. Jadi di sini ada isu tentang bagaimana masyarakat merasa apa yang perlu dibangkitkan. Kalau zaman dulu cukup jelas bahwa ada seorang penjajah dari kerajaan Belanda yang semena-mena dan harus ditumpas seperti itu kan. Tapi kalau sekarang, menurut Anda gimana? Menurut Anda apa arah bangkit kita sekarang? 33% itu bangkit dari kemiskinan, lalu bangkit dari ketergantungan bangsa lain. Itu tentang seperti produk-produk murah yang datang dari Tiongkok yang membanjiri Shopee dan Tokopedia. Lalu bangkit dari krisis moral seperti korupsi dan kekerasan, kriminalitas, mungkin preman. Lalu bangkit dari perpecahan sosial dan berbagai persen-persen lain. Menurut mereka, yang paling menghambat adalah korupsi dan kinerja pemerintah. Lalu pendidikan karakter, ketimpangan, budaya cuek. Lalu kita melihat apa yang membuat mereka bangga adalah keragaman dan kohesi, tentu kekayaan alam. Lalu lagi toleransi dan solidaritas. Jadi bisa dilihat di sini adalah dari apa yang dirasakan oleh masyarakat adalah kebanyakan tentang ekonomi. Mereka sedang kesulitan secara ekonomi dan mereka khawatir akan lebih kesulitan lagi dengan datangnya produk-produk dari luar negeri itu yang murah dan bisa merusak ekosistem industri kita. Mereka menaruh salah pada korupsi dan juga pemerintah. Lalu lemahnya pendidikan moral. Ada bagian tertentu masyarakat yang merasa ada ketimpangan. Lalu ada sedikit yang mau ngomong oligarki. Kalau yang nonton video-video saya sebelumnya, saya membahas oligarki sedikit karena belakangan saya membaca buku tentang oligarki. Jadi bisa dibilang korupsi, yaitu yang membuat masyarakat merasa hambatan itu paling besar. Lalu bisa dibilang kinerja pemerintah juga, mungkin enggak, tapi bisa dibilang. Lalu ketimpangan dan bahkan politik, itu semua jadi satu penyebab, yaitu bisa ditarik ke oligarki. Karena ketimpangan itu kan ya oligarki. Bukan berarti harus oligarki, tapi kebetulan di Indonesia itu bentuknya adalah oligarki dengan kekayaan yang terpusat pada 0,1% dalam perusahaan-perusahaan, grup-grup gurita-gurita itu. Tentu terjadi ketimpangan secara ekonomi dan juga secara politik. Ketika semua orang, bayangin ini 8 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua memiliki hak memilih pemilu yang sama atau hak voting yang sama. Secara politik sudah demokrasi. Tapi 3 orang ini memiliki uang 3 triliun. Sisanya mungkin berkisar dari 1 juta sampai 50 juta. Nah, ketika demokrasi terjadi, tentu ini itu akan berpengaruh kepada ini. Misal dikasih uang, kamu aku kasih uang 2 miliar, tolong pilih apa yang aku mau agar perusahaanku tetap lancar. Akhirnya dipilih lah. Atau mungkin lihat mekanisme politik, seperti dia membuat partainya dia sendiri lalu mengusung presidennya sendiri, atau dia sendiri jadi presiden, dan ketika sudah jadi presiden nanti kamu dapat proyek ini, kamu dapat proyek ini, kamu dapat proyek ini, saya dapat proyek ini, sehingga perusahaannya bisa tetap jaya. Itu adalah salah satu kemungkinan atau salah satu
penyebab dari korupsi. Ya, karena semua orang bisa dibeli. Lalu kinerja pemerintah yang belum optimal. Mungkin kalian merasakan ada jalan yang bolong-bolong. Walaupun itu ada segi dari birokrasinya yang lambat, tapi juga karena mungkin korupsi. Karena memang tugas dibagikan bukan berdasarkan siapa yang mampu, tapi siapa yang punya uang, alias siapa yang backing, siapa yang mendukung aku saat kampanye, ya kan? Oke, melewati itu, saya menemukan sesuatu yang sangat indah di sini, yaitu yang membuat masyarakat merasa paling bangga, maksudnya yang membuat masyarakat merasa bangga bahwa mereka adalah orang Indonesia adalah intinya adalah keragaman kita, bahwa kita begitu beragam tapi kita begitu bersatu. Sedikit negara yang di dunia ini bisa seperti itu. Kalaupun ada negara yang beragam, mungkin kalian sudah tahu contohnya Amerika Serikat punya orang hitam, orang putih, orang Tiongkok, orang Jepang, Korea. Tapi kalian lihat, pasti pernah lihat YouTuber favorit kalian atau siapa, mereka sedang naik kereta seperti KRL kita ini, KRL Amerika Serikat. Mereka pernah ditodong pakai pisau, orang-orang mabuk atau gimana gitu, orang-orang rasis. Hei kamu orang coklat, orang hitam, todong. Atau mungkin sekedar ada daerah-daerah yang benar-benar intrik dengan kriminal, the hood, ya kan? Atau bahkan seperti Meksiko, mereka ada kartel yang sudah beda level lagi, itu mengerikannya. Seperti Jerman yang mereka mulai welcoming terhadap imigran, tapi terjadi kerusuhan di sana di sini karena tidak ada integrasi. Orang imigran, ya saya orang imigran, saya bukan orang Jerman, iya kan? Tapi Anda penonton ini, saya di sini, mungkin kita sama sekali berbeda. Kak, saya orang Jawa, kamu mungkin orang Batak, atau mungkin bahkan Jawa juga tapi Jawa beda, Jawa Timur, saya Jawa Tengah. Kalau tidak ada Republik Indonesia ini, kemungkinan besar kita tidak akan satu negara. Kita tidak akan berbicara bahasa yang sama, tidak akan mengerti kita satu sama lain. Tapi kita sama-sama manggil kita orang Indonesia. Paham gak yang saya maksud? Tentang anehnya Republik ini, Republik yang aneh tapi juga indah ini. Orang-orang Papua yang beda kulit, beda hidung, beda bahasa, jauh sekali dari sini, seperti jarak Turki ke Prancis. Tapi kita bisa berbahasa, ya, kita bisa berbicara tentang, kemarin saya makan di warteg, warung Tegal. Kemarin kamu makan nasi Padang. Hebat bukan? Oke. Jadi menurut kalian apa arah kebangkitan nasional kita sekarang di 2025 dan kedepannya ini? Komen agar video ini bisa semakin ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.